Di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang wanita bernama Dina. Ia adalah sosok perempuan tangguh yang mengandalkan hidup dari usaha warung makan kecil di pinggir jalan desa. Sejak pagi buta, Dina sudah sibuk menyiapkan bahan-bahan masakan, membersihkan meja, dan menata dagangan dengan rapi. Semua ia kerjakan sendiri dengan penuh dedikasi. Tidak ada satupun pengeluaran atau pemasukan yang luput dari catatannya. Setiap uang Rp1.000 pun ia perhitungkan secara rinci. Baginya, kedisiplinan dalam mengelola keuangan adalah kunci untuk menjaga kelangsungan usaha kecilnya. Selama bertahun-tahun, ketekunannya itu membuat warung makannya bertahan, bahkan sempat dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat makan yang bersih dan enak. Namun waktu berlalu dan situasi mulai berubah. Tanpa sebab yang jelas, pelanggan yang biasanya ramai mulai jarang datang. Warung yang dulu penuh tawa dan obrolan kini terasa lengang. Dina mulai resah. Ia memeriksa semua catatannya, memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan atau kenaikan harga bahan pokok yang membuat pelanggan enggan datang. Tapi semua tampak normal. Ia bahkan sempat berpikir mungkin rasa masakannya berubah. Namun, beberapa pelanggan yang masih datang tetap memuji makanannya seperti dulu. Dina mulai merasa bingung dan kehilangan arah. Ia berusaha menahan semua pengeluaran, memotong biaya yang tidak penting, dan semakin ketat dalam mencatat keuangan harian. Hari-hari terasa semakin sunyi. Setiap pagi Dina tetap membuka warungnya dengan harapan yang sama, namun hasilnya tetap mengecewakan. Ia mulai dihantui ketakutan. Bagaimana jika usaha ini benar-benar tidak bisa bertahan? Ia tidak punya sumber penghasilan lain. Ketika malam datang dan warung ditutup lebih cepat dari biasanya karena tak ada lagi yang datang, Dina hanya bisa duduk termenung di sudut dapur kecilnya, menatap kosong buku catatan yang kini lebih sering kosong dari biasanya. Ia tidak pernah berfoya-foya, tidak pernah boros, dan selalu disiplin. Namun justru di saat seperti itu, ia merasa seperti sedang dihukum oleh keadaan. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, Dina tertidur dalam kelelahan dan kesedihan. Dalam tidurnya, ia mengalami sebuah mimpi yang aneh tapi begitu nyata. Ia bertemu dengan seorang kakek tua berjanggut putih yang mengenakan pakaian sederhana. Kakek itu tidak berkata banyak, hanya mendekatinya dan menatap dalam-dalam ke arah Dina, lalu dengan suara lembut dan tenang berkata, "Bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan." Belum sempat Dina bertanya apa maksud dari pesan itu, suasana di dalam mimpi berubah menjadi kabur dan ia pun terbangun. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup cepat. Mimpi itu terasa begitu hidup, seolah benar-benar terjadi. Tapi ia tidak mengerti maksudnya. Sedekah? Di saat seperti ini? Keesokan paginya, Dina terus memikirkan pesan dalam mimpi itu. Ia mencoba menolak memikirkannya terlalu jauh. Ia bukan orang yang percaya pada mimpi. Namun pesan itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia berpikir keras, mencoba menyeimbangkan logika dan kata hati. Baginya, bersedekah di tengah kondisi warung yang sedang sepi adalah tindakan yang tidak masuk akal. Uang yang tersisa harus ia gunakan untuk belanja bahan makanan, membayar listrik, dan biaya harian lain. Jika ia mulai memberikan makanan atau uang kepada orang lain tanpa imbalan, bagaimana ia bisa menutup kebutuhan usahanya? Tapi di sisi lain, ia juga merasa ada sesuatu yang kuat dalam pesan itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Beberapa hari berlalu dan Dina tetap belum berani mengambil tindakan apapun. Namun di tengah keputusasaan yang semakin menghimpit, akhirnya ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau memang semua usaha yang kulakukan tidak membawa hasil, mungkin aku harus mencoba cara yang berbeda." Ia pun memutuskan untuk sekali saja mencoba bersedekah. Bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena ia sudah tak tahu harus berbuat apa lagi. Di hari itu, ia menyiapkan 1 porsi makanan hangat dan memberikannya kepada seorang pengemis tua yang sering duduk di ujung jalan desa. Tidak ada alasan mulia di balik perbuatannya saat itu, hanya keinginan sederhana untuk mencoba pesan mimpi itu, meski sedikit pun ia tidak berharap hasil. Namun setelah memberi,
ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan pada kondisi warungnya, tapi pada dirinya sendiri. Dina merasa lebih ringan, seolah ada beban yang terangkat. Malam itu ia tidur lebih nyenyak dari biasanya, tanpa mimpi, tanpa kegelisahan yang selama ini terus menghantuinya. Ia belum tahu bahwa satu langkah kecil itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dina mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, dunia ini tidak selalu bekerja dengan logika dan hitungan semata. Hari-hari setelah Dina mulai bersedekah perlahan membawa warna baru dalam rutinitasnya. Awalnya, tidak ada perubahan yang mencolok. Warungnya masih tampak sepi, pelanggan masih bisa dihitung dengan jari. Tapi entah kenapa, perasaan Dina berbeda. Ia tidak lagi diliputi rasa cemas yang mencekik seperti sebelumnya. Hatinya lebih lapang, pikirannya lebih tenang. Ia mulai menyisihkan 1 atau 2 porsi makanan setiap hari untuk diberikan kepada siapapun yang ia temui dan terlihat membutuhkan, entah pengemis, tukang sapu jalanan, atau anak-anak yang berkeliaran tanpa alas kaki. Ia tidak memikirkan imbalan apapun, hanya mengikuti dorongan yang terasa tepat dalam hatinya. Suatu hari, tanpa disengaja, datanglah seorang pria parubaya yang kelaparan ke warungnya. Pria itu tampak asing dan bingung, bukan warga desa sekitar. Dina menyambutnya dengan ramah, seperti biasa, dan memberinya makan tanpa meminta bayaran. Pria itu tampak terharu dan berterima kasih dengan tulus. Saat berbincang, ternyata ia adalah seorang sopir truk yang tersesat dari jalur biasa dan mencari tempat makan di daerah itu. Dalam perjalanan kembali, sopir itu bercerita kepada rekan-rekannya tentang warung kecil di desa yang bukan hanya makanannya enak, tapi juga pemiliknya sangat baik hati. Cerita itu menyebar tanpa sepengetahuan Dina, dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang lainnya. Beberapa hari kemudian, satu demi satu pelanggan baru mulai berdatangan. Ada yang bilang mereka mendengar cerita dari orang lain. Ada yang mengatakan sedang lewat dan tertarik mencoba. Dina mulai merasa ada sesuatu yang bergerak, bukan karena promosi atau strategi bisnis, tapi karena keikhlasan yang perlahan membuka pintu-pintu rezeki. Ia belum sepenuhnya yakin apakah ini hasil dari sedekah yang ia lakukan, tapi ia tidak bisa mengabaikan bahwa semua perubahan ini datang setelah ia mulai memberi tanpa pamrih. Dalam hati kecilnya, Dina mulai percaya bahwa mungkin memang ada kekuatan di balik tindakan sederhana itu. Warung makan kecil yang dulunya sepi mulai terasa hidup kembali. Kursi-kursi yang biasanya kosong kini mulai terisi. Aroma masakan yang dulu hanya menguar tanpa banyak yang menikmati kini mengundang banyak tanya dan pujian. Bahkan beberapa pelanggan mulai datang secara rutin. Dina tidak mengubah resep masakannya, tidak pula mempercantik warungnya secara drastis. Yang berubah adalah suasana dan niat di balik tempat itu. Warung itu kini bukan hanya tempat mengisi perut, tapi juga tempat orang merasakan kehangatan manusiawi yang langka, kebaikan tanpa syarat. Kebaikan Dina pun terus berlanjut. Ia mulai menyadari bahwa memberi tidak harus selalu dalam bentuk besar. Ia menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya untuk membeli beras dan membagikannya kepada para janda tua dan keluarga kurang mampu di desanya. Ia juga tidak segan memberi uang kecil kepada anak-anak untuk jajan. Tak ada dokumentasi, tak ada unggahan sosial media, hanya niat tulus dari hati yang pernah terpuruk dan kini perlahan bangkit. Orang-orang mulai mengenalnya bukan hanya sebagai penjual makanan, tapi sebagai sosok yang peduli dan murah hati. Yang mengejutkan, pelanggan yang datang ke warung Dina tidak hanya dari desa itu saja. Suatu hari, seorang tamu dari kota datang dan berkata bahwa ia mendengar tentang warung Dina dari seseorang yang pernah dibantunya. Bahkan ada seorang ibu yang datang membawa anaknya dan berkata bahwa anaknya ingin makan di tempat ibu baik hati yang pernah ngasih makan omnya waktu tersesat. Dina hanya bisa tersenyum dan bersyukur. Ia tidak pernah menyangka tindakan kecil yang awalnya ia lakukan dengan ragu kini menjadi jembatan rezeki dan keberkahan yang mengalir deras. Pada akhirnya, Dina menyadari satu hal penting. Dunia tidak selalu bekerja sesuai hitungan angka di buku keuangan.
Ada hal-hal yang tidak bisa dicatat dalam neraca, seperti keikhlasan, kebaikan, dan empati. Ternyata, ketika seseorang memberi dengan hati yang tulus, semesta punya caranya sendiri untuk mengembalikan itu dalam bentuk yang tak terduga. Dan bagi Dina, pesan dari kakek dalam mimpi itu kini bukan lagi misteri, melainkan petunjuk nyata yang telah mengubah arah hidupnya. Dari warung yang hampir mati, kini tempat itu menjadi pusat keramahan dan berkah. Waktu terus berjalan. Perubahan yang terjadi pada warung Dina bukan lagi sekadar peningkatan jumlah pelanggan, melainkan transformasi total dari apa yang dulu hanya warung kecil sederhana menjadi tempat makan yang ramai dan dikenal luas hingga keluar desa. Orang-orang mulai menyebut warung itu dengan nama yang unik dan penuh makna, Warung Berkah Dina. Warung tersebut kini tak hanya dikenal karena rasa masakannya yang khas dan harga yang terjangkau, tapi juga karena cerita-cerita kebaikan yang lahir darinya. Dina yang dulunya sangat berhitung dengan uang, kini justru rutin menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial setiap minggunya. Setiap hari Jumat, Dina melakukan satu hal yang kini menjadi rutinitas, sekaligus semacam bentuk rasa syukurnya. Ia membagikan sekarung beras dan sejumlah uang kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tidak ada aturan ketat, tidak ada syarat. Siapapun yang datang dengan kebutuhan, Dina layani dengan hati terbuka. Bahkan ia mulai bekerja sama dengan pemuda desa untuk menyalurkan bantuan kepada keluarga yang tidak bisa datang langsung. Baginya, ini bukan lagi beban, melainkan bagian dari kehidupan. Ia tidak lagi melihat uang hanya sebagai angka yang harus dijaga agar tidak bocor, tetapi sebagai alat untuk membawa manfaat. Di tengah kesibukan barunya, Dina sering merenung. Ia mengingat bagaimana dirinya dahulu begitu ketat, penuh rasa takut kehilangan dan selalu mencemaskan masa depan. Kini, hidupnya justru lebih ringan meski uang keluar lebih banyak. Keuangan usahanya stabil, bahkan meningkat. Pelanggan yang dulu hilang kini tergantikan oleh wajah-wajah baru yang datang dengan sukacita. Beberapa dari mereka datang hanya karena ingin merasakan makanan dari seseorang yang konon berhati mulia. Warungnya kini tidak lagi hanya soal bisnis, tetapi tentang nilai, cerita, dan hubungan antar manusia. Suatu ketika, seorang pelanggan bertanya kepada Dina, "Ibu tidak takut rugi karena sering memberi gratis?" Dina hanya tersenyum dan menjawab, "Saya dulu takut, tapi sekarang saya tahu memberi bukan berarti rugi. Kadang rezeki datang bukan dari pelanggan yang bayar makan, tapi dari arah yang tak terlihat." Jawaban itu membuat orang-orang terdiam. Mereka melihat bukan hanya pemilik warung, tetapi seseorang yang telah menemukan makna hidup lewat jalan yang tidak biasa. Jalan yang dimulai dari sebuah mimpi dan langkah kecil penuh keraguan. Dina juga mulai diundang oleh sekolah-sekolah dan pengajian desa untuk berbagi kisah. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan menjadi inspirasi. Ia tidak merasa dirinya hebat atau suci. Ia hanya mengikuti apa yang terasa benar dalam hatinya. Dalam setiap ceritanya, ia selalu menekankan satu hal. Berkah itu datang bukan karena kita kaya, tapi karena kita mau berbagi, walau sedikit. Orang-orang mulai meneladani sikapnya, dan budaya saling memberi pun perlahan tumbuh kembali di desa itu. Kini, restoran Dina tidak lagi bisa disebut warung kecil. Bangunannya sudah diperluas, karyawannya bertambah, bahkan ada pelanggan tetap dari kota yang datang setiap minggu. Tapi di balik semua itu, Dina tetap tidak berubah. Ia masih duduk di dapur, memastikan semua bumbu sesuai, sesekali menyendokkan nasi untuk diberikan ke bungkusan sedekah. Ia tetap mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan disiplin, tapi kini catatannya juga memuat kolom khusus untuk dibagikan. Dalam catatan itu, Dina menulis bukan hanya angka, tapi juga rasa. Rasa syukur, rasa cukup, dan rasa percaya bahwa tidak ada yang hilang dari memberi. Dari perempuan yang dulu hanya mengandalkan hitungan uang dan kerja keras, kini Dina telah berubah menjadi seseorang yang hidup dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Ia belajar bahwa rezeki bukan semata soal uang yang masuk, tetapi juga kedamaian dalam memberi, keberkahan dalam berbagi,
dan kehangatan dalam setiap pertemuan. Ia tidak lagi takut rugi, karena kini ia tahu satu hal pasti, berbagi tidak akan membuatmu miskin. Justru, itu akan memperkaya hidupmu dengan cara yang tak pernah bisa dihitung dengan angka.